Mengawali tahun ajaran 2026-2027, SMP Negeri 1 Tanah Merah menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Dalam rangka memperingati Hari Doa Syukur Par GKI SEP Tanah Papua dan HUT ke-8 Par GKI Klasis Bovendigul, jemaat menggelar aksi peduli lingkungan melalui kegiatan bersih-bersih, pengangkutan sampah, dan penanaman pohon. Halo, selamat pagi Bapak, Mama, dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Agnesia Barmase dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Selasa 7 Juli 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda, dan inilah Infodigul selengkapnya. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Mengawali tahun ajaran 2026-2027, SMP Negeri 1 Tanah Merah menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Kegiatan ini bertujuan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, memahami tata tertib, serta menumbuhkan karakter dan kedisiplinan sejak hari pertama. Sebanyak 300 peserta didik baru mengikuti rangkaian MPLS di SMP Negeri 1 Tanah Merah sebagai tahap awal memasuki dunia pendidikan menengah pertama. Kegiatan ini merupakan program wajib dari Kementerian Pendidikan yang dilaksanakan untuk memperkenalkan lingkungan belajar kepada seluruh siswa baru. Ketua Panitia MPLS Liliana Margareta Amo Kambayong menjelaskan bahwa selama MPLS, siswa diperkenalkan dengan guru, tenaga pendidik, fasilitas sekolah, serta berbagai aturan dan nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan di lingkungan sekolah. Tujuan MPLS hari ini kita memulai MPLS ini wajib dilakukan di semua sekolah, baik itu di jenjang TK, SD, SMP, SMA. Kenapa? Karena merupakan program kementerian yang wajib dilakukan, di mana MPLS ini kita lakukan tujuannya untuk mengenalkan situasi lingkungan belajar yang mana anak-anak itu akan hadapi atau masuk pada lingkungan belajar. Di sini selain mereka saling mengenal satu sama lain, mereka wajib mengetahui lingkungan di mana mereka akan belajar. Lingkungan sekolah sendiri, bangunan fisiknya, Bapak Ibu guru, dan juga teman sebaya yang akan mereka hadapi kemudian. Itu tujuan utama dari MPLS. Selain mengenal lingkungan sekolah, peserta didik juga menerima materi tentang visi dan misi sekolah, tata tertib, serta pemanfaatan berbagai sarana pendidikan, mulai dari perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium komputer, hingga fasilitas olahraga. Tahun ini, SMP Negeri 1 Tanah Merah mendapat alokasi 320 kursi dari Dinas Pendidikan. Setelah melalui proses penerimaan dan seleksi, sebanyak 300 siswa dinyatakan lulus dan resmi mengikuti MPLS tahun ajaran 2026-2027. Melalui MPLS, pihak sekolah berharap seluruh peserta didik baru mampu beradaptasi dengan cepat, memahami budaya sekolah, dan siap mengikuti proses pembelajaran secara disiplin, aktif, dan bertanggung jawab. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 1 Tanah Merah tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan belajar, tetapi juga dimanfaatkan untuk membekali peserta didik baru dengan mendidik karakter, kesehatan, dan pola hidup sehat sebagai langkah awal membentuk generasi yang berkualitas. Kegiatan MPLS di SMP Negeri 1 Tanah Merah diisi dengan berbagai materi edukatif yang melibatkan sejumlah instansi terkait. Materi yang diberikan meliputi edukasi kesehatan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, bahaya merokok, pergaulan bebas, hingga keamanan pangan jajanan sekolah. Ketua Panitia MPLS, Liliana Margareta Amo Kambayong menjelaskan, sekolah menghadirkan pemateri dari Dinas Kesehatan agar siswa memiliki pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari berbagai perilaku berisiko sejak dini.
Kemudian dalam MPLS ini ada juga beberapa kegiatan yang kami anggap itu penting untuk dilakukan. Kami juga mengundang pemateri dari Dinas Kesehatan. Di situ di hari kedua nanti mereka akan menyampaikan terkait masalah kesehatan bagi anak usia sekolah dan juga masalah pergaulan bebas, mengenal juga bahaya nafsa atau narkoba, bahaya merokok, sehingga anak-anak ini kita bentuk mereka tentunya harapan orang tua dan kita bahwa anak-anak yang dihasilkan dari sekolah nanti betul-betul dapat berguna bagi keluarga, bagi pemerintah, ya, terutama dalam generasi masa depan. Selain itu, sekolah juga bekerja sama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melalui kader keamanan pangan untuk memberikan edukasi tentang memilih jajanan yang aman dan sehat bagi peserta didik. Seluruh rangkaian MPLS dikemas secara interaktif dan menyenangkan, sehingga peserta didik baru tidak hanya mengenal lingkungan sekolah, tetapi juga memperoleh bekal pengetahuan, karakter positif, dan pola hidup sehat sebagai modal mengikuti proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Tim Liputan di Gul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi info di Gul akan kembali, tetaplah bersama kami. Lapor layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas,
maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor. Tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda, berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Dalam rangka memperingati Hari Doa Syukur Par GKI Setanah Papua dan HUT ke-8 Par GKI Klasis Bovendigul, jemaat menggelar aksi peduli lingkungan melalui kegiatan bersih-bersih, pengangkutan sampah, dan penanaman pohon. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen gereja dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menumbuhkan kepedulian sosial sejak usia dini. Aksi peduli lingkungan yang digelar Par GKI Klasis Bovendigul menjadi bagian dari peringatan Hari Doa Syukur Par GKI Setanah Papua yang diperingati setiap 2 Juli, sekaligus HUT ke-8 Par GKI Klasis Bovendigul. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai implementasi pencanangan Tahun Kepedulian oleh Sinode GKI di Tanah Papua yang mendorong warga gereja untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan sesama. Kepala Seksi Par GKI Klasis Bovendigul, Marianti, menjelaskan, selain melakukan aksi bersih-bersih dan pengangkutan sampah, peserta juga menanam bibit pohon pelindung sebagai upaya mendukung pelestarian lingkungan. Terkait kegiatan yang kami lakukan saat ini, yaitu berkaitan dengan Hari Doa Syukur Par GKI Setanah Papua yang jatuh tepatnya pada tanggal 2 Juli 2026. Dan berkenaan juga kami laksanakan karena HUT Par GKI Klasis Bovendigul jatuh pada tanggal 9 Juli, maka kegiatan ini juga bersama-sama selain memperingati Hari Doa Syukur Par GKI Setanah Papua, tetapi juga memperingati Hari HUT Par Klasis Bovendigul yang ke-8 tahun. Ya. Kegiatan ini kami lakukan di mana bahwa Sinode GKI di Tanah Papua di tahun ini mencanangkan tahun kepedulian, baik kepedulian terhadap alam lingkungan sekitar kita, tetapi juga peduli terhadap sesama. Dan di momen ini kami selain bersih-bersih lingkungan, mengangkat sampah di pinggiran jalan, tetapi kami juga akan ada dalam penanaman bibit pohon atau tanaman pelindung. Sebagian bibit pohon juga akan didistribusikan kepada sejumlah jemaat di wilayah Sekotawi agar gerakan penghijauan dapat berlanjut di masing-masing jemaat. Kegiatan ini melibatkan 5 jemaat yaitu GKI Sion, GKI Siloam, Sardis, Sarfat, dan Sangina. Melalui keterlibatan anak dan remaja, Par GKI Klasis Bovendigul berharap nilai kepedulian terhadap lingkungan dan sesama dapat terus tumbuh sebagai bagian dari pelayanan gereja. Tim Liputan, Tigo TV, Dedi melaporkan.
Bapak Mama dan saudara dong semua, Par GKI Klasis Bovendigul mengajak anak-anak untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dengan menjaga kebersihan dan melestarikan alam. Ajakan ini disampaikan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan wujud rasa syukur atas ciptaan Tuhan. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi pesan utama yang disampaikan Par GKI Klasis Bovendigul kepada anak-anak melalui edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan melestarikan alam. Langkah sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya dan merawat lingkungan diharapkan menjadi kebiasaan yang tertanam sejak usia dini. Kepala Seksi Par GKI Klasis Bovendigul, Marianti menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari pengalaman iman dan ungkapan syukur atas anugerah Tuhan. Menurutnya, kebiasaan menjaga kebersihan sejak dini akan memberi dampak positif bagi kehidupan generasi mendatang dengan terciptanya lingkungan yang bersih, asri, dan sehat. Untuk anak-anak terkasih, teruslah mencintai alam sebagai bentuk menjaga lingkungan, sebagai bentuk iman kita, mensyukuri bahwa alam ini Tuhan berikan bagi kita. Sebagaimana kita hidup, kita harus menjaganya dengan penuh cinta kasih. Ya, tidak membuang sampah sembarang, tetapi buanglah sampah pada tempatnya demi kelangsungan generasi penerus kita di masa depan, agar mereka tetap hidup dalam suasana yang penuh alam yang asri, indah, dan juga di mana akan terdapat kedamaian. Marianti juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memanfaatkan tempat sampah yang telah disediakan. Melalui kepedulian bersama, diharapkan kelestarian alam di Bovendigul tetap terjaga dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta generasi yang akan datang. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh.
keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Pengabdian kepada masyarakat menjadi pesan utama dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Melalui peningkatan profesionalisme, pelayanan publik, dan penguatan kepercayaan masyarakat, Polri berkomitmen melanjutkan transformasi menuju institusi yang modern, humanis, dan responsif terhadap tantangan zaman. Pesan tersebut disampaikan Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra saat membacakan amanat Presiden Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Mapolres Bovendigul. Dalam amanatnya dijelaskan tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, humanis, responsif, dan prediktif. Pengabdian kepada masyarakat disebut menjadi jati diri sekaligus landasan transformasi Polri agar semakin dekat dan dipercaya masyarakat. Para insan Bayangkara yang saya banggakan, perlu saudara-saudara pahami bahwa pengabdian kepada masyarakat bukan hanya sekedar kewajiban, namun merupakan komitmen institusi Polri untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Perlu diingat bahwa tugas pokok Polri bukan hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum semata, namun juga menjaga kepercayaan publik. Untuk itu, Polri harus bertransformasi menuju institusi yang semakin profesional, humanis, responsif, dan prediktif, serta menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai jati diri Polri. Kapolres juga menegaskan berbagai kritik dan tantangan yang dihadapi Polri harus menjadi momentum untuk terus berbenah. Menurutnya, semakin tinggi tingkat pengabdian yang dirasakan masyarakat, maka semakin kuat pula kepercayaan publik dan legitimasi terhadap institusi Polri. Selain itu, disahkannya Undang-Undang Polri yang baru diharapkan menjadi pendorong bagi seluruh personil untuk terus meningkatkan kinerja dan menjawab harapan masyarakat melalui pelayanan yang nyata. Dengan disahkannya Undang-Undang Polri yang baru merupakan kado manis bagi institusi Polri, namun sekaligus tantangan bagi Polri untuk menjawab ekspektasi publik terhadap Polri yang lebih baik. Hal ini adalah penegasan kepada masyarakat dan negara bahwa Polri mampu bertransformasi, mampu menjawab tantangan zaman, dan mampu berdiri tegak sebagai penjaga keadilan yang sesungguhnya. Sebelum mengakhiri amanat ini, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80. Jadilah insan Bayangkara sebagai panggilan tugas yang mulia, panggilan untuk menjadi anggota Polri yang lebih baik, lebih profesional, dan lebih bermanfaat. Jadikan setiap tugas sebagai ibadah. Jadikan setiap pelayanan sebagai kehormatan dan jadikan kepercayaan rakyat sebagai alasan utama kita memakai seragam ini. Polri yang kuat adalah Indonesia yang aman. Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Polri berkomitmen menjadikan pengabdian dan kepercayaan masyarakat sebagai fondasi utama dalam mewujudkan institusi yang profesional, berintegritas, dan mendukung Indonesia yang aman serta maju. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Kasya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.